Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali bisa jumpa dalam program RYM, di mana melalui program ini kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah hidup kita semakin serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu saya ajak terlebih dahulu kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur karena kami boleh kembali ada dalam program RYM. Kami rindu ya Bapak mendengar suaramu, belajar kebenaran-Mu yang murni, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapak, berbicaralah melalui anak-Mu yang penuh keterbatasan ini. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat, Engkau sendiri yang berbicara memakai mulut bibir anak-Mu ini, sehingga yang kami dengar bukan suara manusia, melainkan suara-Mu. Berkati kami dengan hikmat-Mu, berikan kami kesanggupan untuk menghidupi. Urapilah kami semua dan berbicaralah, kami siap menyambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini tema yang akan saya angkat adalah layakkah menyebut diri anak Allah? Bapak, Ibu, Saudara, seperti kita tahu, kebanyakan kita, bahkan hampir semua dari kita, orang-orang percaya, menyebut diri kita sebagai anak Tuhan atau anak Allah. Kita juga sering mengucapkan bagi orang-orang di luar Kristen sebagai bukan anak Tuhan. Sepertinya sebutan atau panggilan anak Tuhan, anak Allah terhadap diri kita merupakan sesuatu yang prestisius, sesuatu yang patut dibanggakan, saudara. Tetapi pertanyaannya, layakkah kita menyebut diri anak Allah? Atau lebih tepatnya, apakah kita sudah layak kalau menyebut diri kita anak Allah? Apakah kita sudah pantas kalau orang lain memanggil kita, menyebut kita dengan sebutan anak Allah? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saudara, kita akan membaca terlebih dahulu apa yang tertulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-14, di mana dikatakan demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat ini sangat jelas memberitahukan kepada kita siapa yang layak disebut, yang layak dipanggil anak Allah. Dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini mengandung arti bahwa ketika tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka ia atau seseorang tentu tidak bisa disebut sebagai anak Allah. Walaupun orang itu beragama Kristen, walaupun orang itu aktivis atau bahkan hamba Tuhan, saudara. Jadi, parameter ukuran atau standar agar bisa disebut sebagai anak Allah ketika hidup seseorang itu dipimpin oleh Roh Allah. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah hidup saudara dan saya sudah dipimpin oleh Roh Allah, saudara? Itu yang harus kita persoalkan, saudara. Itu yang harus kita perkarakan senantiasa agar kita bisa dipanggil sebagai anak Allah. Agar kita bisa disebut sebagai anak Allah. Ini penting, saudara. Karena dengan menjadi anak Allah, seperti dikatakan di dalam Roma 8 ayat 17,
kita merupakan ahli-ahli waris kerajaan Allah. Itu artinya kita berhak terhadap janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Janji utama, janji pokok daripada Allah adalah langit yang baru dan bumi yang baru, yang kelak akan kita terima bersama-sama dengan Kristus Yesus, saudara. Langit yang baru dan bumi yang baru seperti yang dijanjikan Allah kepada kita di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Itulah sebabnya kalau kita mau untuk mendapatkan warisan dari Bapa, yaitu kerajaan surga, maka tidak ada pilihan. Mau tidak mau, kita harus berjuang untuk menjadi anak-anak Allah. Dan untuk bisa menjadi anak-anak Allah, kita perlu roh Allah, kita perlu Roh Kudus. Saudara, seperti kita tahu, Roh Kudus memang sudah dimeteraikan di dalam hati kita. Ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13, Roh Kudus Allah itu dimeteraikan di dalam hati kita. Tetapi harus diingat juga bahwa walaupun Roh Kudus sudah mendiami tubuh kita, itu bukan berarti otomatis, itu bukan serta-merta kita atau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Allah. Bukan, saudara. Tetapi memang kita membutuhkan Roh Kudus itu, saudara. Kenapa kita membutuhkan Roh Kudus itu? Ya karena Roh Kuduslah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita tidak mungkin bisa mengerti kebenaran tanpa pimpinan oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 13 jelas dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, tentu di sini yang dimaksud adalah Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam pengertian Roh Kuduslah yang akan memberikan pencaraan kepada kita, sehingga kita bisa mengerti kebenaran, sehingga kita bisa mengerti firman Allah, sehingga kita bisa mengerti pikiran dan perasaan Allah, sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah, memiliki pengetahuan tentang Allah. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, saudara. Jadi itulah alasan kenapa kita membutuhkan Roh Allah. Alasan kita membutuhkan Roh Kudus. Ya, supaya bisa menuntun kita untuk benar-benar menjadi anak-anak Allah, saudara. Menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ya, tetapi sekali lagi seperti saya katakan di awal bahwa dengan adanya Roh Kudus di dalam tubuh kita bukan berarti secara otomatis Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Tidak, saudara. Tidak, saudara. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, lalu bagaimana agar hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Allah? Supaya kita benar-benar menjadi anak Allah. Supaya kita layak disebut anak Allah. Nah, yang pertama, saudara, sederhana jawabnya. Kita harus mau, saudara. Kita harus mau. Ya, mau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Galatia 5 ayat 18 jelas mengatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jelas kan, saudara? Tetapi jikalau kamu memberi dirimu artinya dengan rela, dengan suka cita, ya.
mau dipimpin oleh Roh, maka Roh Kudus akan memimpin. Nah, sebaliknya ketika kita menolak untuk dipimpin oleh Roh, maka Roh Kudus tentu akan diam, saudara. Roh Kudus tidak akan memaksa. Ingat, di bagian lain dalam Alkitab dikatakan bahwa roh itu penurut, daging itu lemah. Apa artinya? Artinya roh itu tidak pernah memaksa. Dia tidak pernah menuntut kita untuk mengikuti kemauannya. Ya, sekalipun dia mampu memimpin, sekalipun dia mampu memberikan pencerahan kepada kita, kepada seluruh kebenaran. Tetapi ketika kita menolak, ya maka Roh Kudus tentu tidak akan berbuat apa-apa, saudara. Itulah sebabnya kita harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Kita harus rela, saudara. Harus memiliki kemauan yang kuat, ya. Begitu, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah kita harus mengetahui kebenaran. Ya, saudara, kita harus mengetahui kebenaran. Ya, kenapa saya katakan kita harus mengetahui kebenaran? Lah iyalah, sekarang bagaimana Roh Kudus bisa menuntun kita kepada seluruh kebenaran kalau kita sendiri tidak mengetahui kebenaran. Kebenaran yang dimaksud tentu adalah firman Tuhan, saudara. Kita harus tahu sebagai orang percaya harus mengetahui kebenaran itu. Kita harus mengetahui, saudara, itulah sebabnya ya firman itu sangat vital di dalam kehidupan kita. Firman itulah asupan atau makanan kita yang menyehatkan rohani kita. Ya. Maka sebagai orang percaya kita harus memang memiliki waktu untuk belajar firman, saudara. Apalagi saat ini sangat terbuka luas untuk mempelajari firman. Dari gadget kita saja kita bisa temukan firman dari berbagai bahasa. Kalau kita mengalami kesulitan dengan terjemahan baru, kita bisa memilih terjemahan sederhana Indonesia. Kalau kita lebih suka yang berbahasa Inggris atau berbahasa Jawa atau yang berbahasa lain, kita bisa tinggal buka di gadget kita. Semua tersedia, saudara. Bahkan ketika kita tidak mengerti apa yang dimaksud firman Tuhan. Nah, ya kan? Juga tersedia berbagai fasilitas yang mendukung, ada tafsiran dan segalanya. Tetapi yang pasti lepas dari semuanya itu ada Roh Kudus, saudara. Jadi ketika kita benar-benar memiliki kehausan akan firman Tuhan, maka Roh Kudus itu sendirilah yang akan berperan, yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, yang akan menuntun kita agar kita benar-benar bisa menjadi anak-anak Allah. Begitu, saudaraku. Nah, ini penting, saudara. Lah, bagaimana mungkin Roh Kudus akan menuntun seseorang kepada seluruh kebenaran, tetapi orang tersebut tidak memiliki kebenaran? Karena orang tersebut tidak mengetahui kebenaran. Orang tersebut hanya hidup sebagai orang Kristen dalam pasivitas, saudara. Hanya pergi ke gereja, menyanyi, memuji Tuhan, memberikan persembahan, mendengarkan firman, selesai, pulang. Itu pun cuma seminggu sekali. Itu pun cuma 1-2 jam, saudaraku. Itu pun tidak selalu kita ada dalam mood atau suasana hati berbakti kepada Tuhan. Seringkali kita juga mengalami berbagai pergumulan hidup yang masih kita bawa ketika kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita tidak bisa menerima firman Tuhan dengan benar, saudara. Terlebih lagi ketika kita datang kepada Tuhan bukan untuk menemui Dia, bukan untuk mendengarkan suaranya, tetapi untuk menyelesaikan persoalan pergumulan hidup kita. Kita datang ke gereja tujuannya hanya supaya
persoalan ekonomi kita terselesaikan, masalah kita diangkat Tuhan, sakit penyakit kita disembuhkan, ya maka ketika firman ditabur, dan ketika firman itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang tidak menyukakan telinga kita, padahal firman itu mendewasakan, padahal firman itu suara Tuhan yang harus didengar pada saat itu. Akibatnya kita tidak bisa menerima, kita mengeraskan hati kita menolak firman itu, saudara. Nah di sini Roh Kudus tidak bisa memaksa, saudaraku. Nah itulah sebabnya kita harus memiliki satu kerinduan yang benar-benar untuk mengetahui firman Tuhan. Kita harus mau benar-benar mempelajari firman Tuhan yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya. Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam hati kita itu tahu betul, dia menyelidiki hati kita. Ketika kita memiliki kehausan yang sungguh-sungguh, maka ia akan menuntun kita, ia akan memberikan pencerahan, ia akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti apa maksud daripada firman Tuhan itu, saudara. Ya bisa memberikan hikmat dengan menuntun kita supaya kita belajar melalui tafsiran atau melalui kitab-kitab tertentu atau melalui hamba-hamba Tuhan tertentu atau melalui media yang lain. Tetapi bisa juga Roh Kudus mengajar secara pribadi. Secara pribadi, saudara. Ya, melalui pengalaman-pengalaman kehidupan yang kita alami. Dia menuntun, dia menunjukkan kebenaran kepada kita. Tetapi intinya yang mau saya tekankan di sini, kita harus benar-benar mengetahui kebenaran itu terlebih dahulu. Ya, kita harus mengerti itu terlebih dahulu. Lah kalau kita tidak memiliki kemauan, kita tidak memiliki kerinduan ya untuk mau belajar firman Tuhan. Nah, saya percaya walaupun saudara sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, bahkan sejak kecil lahir dari keluarga Kristen, nah saudara ya tetap tidak bisa dipimpin oleh Roh Allah. Hidup saudara tetap akan semaunya, suka-suka, sembarangan. Yang saudara ikuti hanyalah kedagingan saudara, yang saudara turuti hanya kemauan saudara saja, hasrat saudara. Dan itu menyesatkan saudara. Dan itu menjadikan kita bukan anak-anak Allah. Walaupun kita ke gereja, walaupun kita orang Kristen, tapi kita tidak layak untuk disebut sebagai anak Allah, saudara. Itu yang harus kita tahu. Itu yang harus kita renungkan benar-benar supaya kita, ketika kita memang belum dipimpin oleh Roh Allah, kita bisa berubah, kita bisa bertobat, kita bisa berbalik, saudara. Ya, saudara. Nah, barangkali di antara saudara ada yang berkata dan berpikir bahwa hidup saudara sudah dipimpin oleh Roh Allah. Apalagi kalau saudara menjadi aktivis, pelayan pekerjaan Tuhan, apalagi kalau saudara menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Sering saudara berpikir bahwa Tuhan mengatakan saudara harus berbuat sesuatu, ya, saudara harus melakukan ini atau itu. Padahal saudara tidak pernah baca firman, saudara cuma berdoa doang, ya, jarang baca firman, cuma mendengarkan firman itu pun ketika beribadah. Pertanyaannya, apakah benar saudara sudah dipimpin oleh Roh Allah? Apakah benar yang saudara dengar itu perkataan Allah? Apakah benar kalau saudara mengatakan Tuhan menyuruh aku melakukan ini? Apakah betul itu berasal dari Tuhan, saudara? Itu pertanyaannya. Ya bisa jadi itu bukan dari Tuhan, tetapi dari diri saudara sendiri, dari hikmat saudara. Ya karena saudara tidak mengetahui kebenaran sejatinya. Lah bagaimana mungkin mengetahui kebenaran? Wong jarang atau bahkan
tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah merenungkan firman Tuhan, saudara. Jadi yang memimpin hidup saudara sejatinya adalah hikmat saudara sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 5 mengatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Perhatikan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Itu artinya hikmat manusia bisa saja memimpin hidup seseorang. Dan itu bedanya tipis dengan dipimpin oleh Roh Allah. Apalagi kalau sudah menjadi aktivis atau hamba Tuhan. Bisa saja salah, saudara, di dalam memahami apakah itu hikmatnya sendiri ataukah itu tuntunan atau pimpinan Roh Kudus. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Saya katakan ini sangat berbahaya. Ya, itu akan membawa kepada kesombongan rohani, saudara. Itu harus dihindari, saudara. Itulah sebabnya penting, namanya berdoa penting, ya, melakukan persekutuan dengan Allah melalui doa-doa, melalui saat teduh, itu sangat penting. Itu berarti membangun keintiman dengan Roh Kudus, ya. Tetapi di sisi lain itu harus diimbangi dengan apa, saudara? Dengan belajar firman Tuhan, saudara. Upayakan setiap hari membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Minimal 1 ayat, ya, berkembang jadi 1 perikop, berkembang jadi 1 pasal, dan selanjutnya. Dan mintalah tuntunan dan pertolongan Roh Kudus ketika saudara akan mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Percayalah, Roh Kudus itu Roh Allah, Dia nyata dan ada, Dia hidup. Dia pasti akan menuntun saudara. Dia pasti akan membuka rahasia-rahasia ilahi kepada saudara, sehingga saudara benar-benar bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi pikiran dan perasaannya yang saudara harus hidupi, saudara. Jadi dengan demikian, saudara akan bisa membedakan dengan benar apakah itu hikmat manusia, hikmat saudara sendiri, atau pimpinan Roh Kudus. Saudara bisa pastikan bahwa hidup saudara dipimpin oleh Roh Allah, ya, sehingga saudara bisa benar-benar dan layak disebut sebagai anak-anak Allah, saudara. Namun demikian, memang harus diakui ada orang-orang tertentu yang mengalami kelemahan fisik karena usia, di mana sudah mengalami satu kesulitan untuk membaca firman Tuhan, untuk belajar dan merenungkan, ya. Nah, kalau kasus-kasus yang seperti ini lalu bagaimana? Ya, jawabnya sederhana, harus memiliki lebih banyak waktu untuk hadir dalam ibadah-ibadah dan persekutuan. Ya, di mana ketika gereja mengadakan ibadah tengah minggu, ibadah doa pagi, misalnya ibadah doa malam, atau persekutuan rumah tangga misalnya, selalu upayakan untuk hadir. Itu yang pertama, bagi mereka yang memang sudah mengalami lemah dan usianya sudah lanjut, saudara. Nah, yang kedua, orang-orang yang seperti ini harus mau melepaskan diri dari segala sesuatu. Artinya apa? Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak lagi memiliki ambisi-ambisi duniawi yang membinasakan. Tidak lagi memiliki keinginan-keinginan lagi yang menyangkut hal-hal lahiriah. Itu yang harus dikerjakan. Harus bisa melepaskan diri dari segala miliknya, ya. Dan fokus hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Hidupnya hanya dipakai untuk mencari Tuhan dan kerajaannya. Dan saya percaya melalui persekutuan di dalam hidupnya, ya, maka Roh Kudus akan memimpin hidupnya. Ya, walaupun tadi kalau ditinjau dari segi membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, barangkali tidak memiliki waktu yang cukup atau tidak bisa secara memadai.
Namun demikian untuk orang-orang seperti ini Roh Kudus pasti bisa memimpin. Roh Allah itu cerdas dan bijaksana, saudara. Dia pasti bisa memimpin hidup orang-orang yang sungguh-sungguh haus akan kebenaran. Dan percayalah, kalau saudara adalah orang-orang yang seperti ini, saudara pasti juga nanti akan bisa dipimpin oleh Roh. Dengan demikian, saudara akan bisa menjadi anak-anak Allah dan layak disebut anak-anak Allah. Dan ketika saudara dan saya layak disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita bisa pastikan bahwa kita akan menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah yang berhak atas janji-janjinya, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru, memerintah bersama Kristus di surga kelak. Tetapi saya mau katakan, dari kesemuanya itu, intinya saudara, untuk menjadi anak-anak Allah, untuk dipimpin oleh Roh Allah, itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan saya katakan itu sesuatu yang sangat berat dan hanya kita bisa capai ketika kita menjadikan itu sebagai satu-satunya perjuangan di dalam hidup kekristenan kita. Ingat, untuk dipimpin oleh Roh Allah, agar kita bisa menjadi anak-anak Allah, harus merupakan perjuangan hidup satu-satunya sebagai orang Kristen. Barulah kita bisa untuk dipimpin oleh Roh. Karena mau tidak mau kita harus nekat, kita harus berani sakit menyalibkan daging kita sendiri. Tanpa itu, jangan harap saudara bisa dipimpin oleh Roh Allah dan menjadi anak-anak Allah. Namun, dengan berkata demikian bukan berarti saya melemahkan iman saudara sehingga saudara menjadi pesimis dan tidak lagi mau berusaha untuk berjuang, untuk dipimpin oleh Roh Allah, untuk menjadi anak-anak Allah. Sama sekali bukan, saudara. Tetapi justru saya memberikan semangat kepada saudara. Karena apa? Karena kalau Roh Kudus, Roh Allah sendiri sudah diam di dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh, dia tidak akan diam. Dia pasti akan memampukan. Dan ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kita mulai saat ini berjuang untuk dipimpin oleh Roh Allah. Percayalah, ketika kita memulai, ketika kita masuk di dalam proses pembentukan menjadi anak-anak Allah, maka kita pastikan hidup kita pasti akan menyukakan hati Tuhan. Dan percayalah saudara, dalam proses itu kita sejatinya sudah ada dalam bagian menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Kiranya kebenaran kali ini boleh memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita pujikan satu pujian sebelum kita akhiri RWM kali ini. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku
terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah berbicara kepada setiap kami. Kau ingatkan bahwa untuk menjadi anak-anak-Mu butuh perjuangan segenap hidup kami. Bapa, kami tahu itu tidak mudah, itu berat. Tetapi kami juga tahu bahwa Engkau pasti memberikan kesanggupan ketika kami sungguh-sungguh menghidupinya. Karena Roh-Mu, Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menuntun dan memberikan kesanggupan kepada kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami mau untuk berubah, kami mau berjuang agar hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih. Sebentar program ini berakhir, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong dan memberkati. Apapun yang kami kerjakan demi kemuliaan-Mu, Kau buat berhasil. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM dan sampai jumpa.